Hello Sobat Bahari, apa kabarnya nih? Semoga Sobat Bahari selalu dalam keadaan sehat dan semangat tentunya untuk menjalani hari ini. Senang sekali saya Febri bisa berjumpa kembali dengan Sobat Bahari dimanapun Sobat berada dalam podcast Carlota, kanal obrolan kita. Nah Sobat Bahari, di episode kita kali ini nih, kita akan membahas hal yang sering dianggap sepele tetapi sebenarnya berdampak besar bagi kinerja suatu instansi, khususnya di BP3 Bitung. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di balai. Dari semulanya fasilitas bisa menjadi sumber produktivitas. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya tentunya, yaitu Ketua Tim Kerja Prasarana dan Sarana serta Pengelolaan PNBP, Ibu Merlin Manurung, SSTPI, MSI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Febri, selamat pagi pemirsa Carlota sekalian. Ya, terima kasih Bu udah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita nih, dan Sobat Bahari juga di rumah. Nah, kali ini kita bahas bincang-bincang hangat tentang sarana dan prasarana yang ada di balai, Bu. Nah, kita langsung aja nih, Bu. Tapi sebelum lanjut, saya mengajak Sobat Bahari untuk mengikuti kanal-kanal resmi milik balai di seluruh platform media sosial yang ada. Nah, kita lanjut aja nih, Bu. Yang pertama tentunya kita tanya dulu nih, kira-kira ada sarana dan prasarana apa aja sih yang ada di balai atau di BP3 Bitung ini? Oke, baik. Mungkin sebelum saya jawab ya, sesuai dengan Permen KP 87 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan, tentunya yang melaksanakan tugas untuk penyusunan bahan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan, pelatihan maupun penyuluhan, sehingga tentunya sarana dan prasarana yang ada akan mendukung tugas dan fungsi tersebut. Seperti itu. Jadi kita di sini tentunya ada kelas untuk pelaksanaan pelatihan, ada beberapa kelas dengan kapasitas 20 sampai 30 orang. Jadi selain kelas kita juga ada asrama Mbak Febri, untuk tentunya kalau ada yang datang pelatihan dan menginap di sini. Itu kita bisa menampung sampai dengan 90 orang untuk saat ini. Kemudian kita juga tersedia ruang pertemuan ataupun ruang aula ya kita sebutnya, itu dengan kapasitas maksimal saat ini 100 orang. Kemudian ada juga ruang rapat. Ya, ada juga ruang rapat dengan kapasitas 10 sampai 20 orang. Selanjutnya ada juga dermaga. Kita punya dermaga dengan kapal latihnya. Kemudian ada juga workshop nih. Kita punya workshop, ada 4 workshop sesuai dengan bidangnya, yaitu di bidang budidaya, kemudian tangkap, pengolahan hasil perikanan dan permesinan. Cukup lengkap ya Bu ya untuk menunjang kegiatan pelatihan dan penyuluhan nih di balai. Nah Bu, tadi sudah dijelaskan ada sarpras apa aja sih di sini. Nah sekarang mungkin Sobat Bahari di rumah penasaran nih, gimana sih cara dari balai ini untuk memanfaatkan sarpras yang ada nih, agar tidak menjadi aset yang nantinya rusak dan terbengkalai, tapi bisa menjadi sumber penghasilan nih, sumber PNBP dari balai. Nah, gimana tuh kira-kira? Wah, menarik ini untuk bagaimana kita mengelola supaya jadi cuan ya. Betul, cuan ya. Oke, tentunya kita butuh strategi ya, Mbak Febri. Jadi kita perlu melakukan pengelolaan atau optimalisasi BMN. Nah, optimalisasi BMN itu sendiri apa? Jadi optimalisasi BMN itu adalah suatu proses manajemen aset yang mana mengoptimalisasikan suatu BMN, potensi-potensi untuk menjadikan BMN ini pada penggunaan yang paling baik ya, atau best use-nya, seperti itu. Jadi kalau di episode Carlota sebelumnya telah dijelaskan oleh Bapak Kabadan ya, terkait dengan SFI. SFI ini adalah Smart Fisheries Village
yang merupakan program unggulan daripada BPPSDMKP. Nah, kita juga turut melaksanakan program tersebut nih, Mbak Febri. Jadi meskipun itu adalah program unggulan BPPSDM, tapi kita masih diberikan ruang gerak. Masing-masing UPT dipersilahkan untuk mengembangkan program SFI ini sesuai dengan karakteristik yang kita miliki. Jadi apa sih potensi yang ada di kita? Jadi berlandaskan dari potensi yang kita miliki, kemudian kita kembangkan menjadi SFI UPT. Nah, saat ini Mbak Febri, untuk SFI sendiri, kita sebetulnya melihat balai ini luas ya, cukup luas sebetulnya. Kita bersyukur kita punya lahan yang luas, kemudian existing kita sudah punya bangunan-bangunan workshop yang ada. Namun memang tadi kembali lagi belum dioptimalkan ya, belum pada penggunaan yang terbaiknya. Sehingga melalui arahan dari pimpinan pusat, yaitu dengan adanya program SFI, kita mencoba untuk bagaimana mengemas apa aja yang kita punya. Jadi tadi itu kita punya sarana prasarana, kita punya workshop, kita punya SDM, ya kita punya SDM yang kompeten di bidangnya. Nah ini kemudian kita kemas menjadi SFI yang kita sebut sekarang Eduwisata Bahari BP3 Bitung, seperti itu ya, Mbak Febri. Jadi dengan adanya SFI ini kemudian kita dapat menarik minat dari masyarakat luas maupun daripada pelajar. Jadi tujuan kita sebetulnya menarik minat dulu, mereka mau datang berkunjung ke tempat kita. Kita buat kawasan yang menarik, kayak lahan kita di pesisir pantai ya. Sebagaimana kalau ada yang sudah pernah ke sini, kita punya pemandangan yang cukup cantik karena kita didukung dari letak atau posisi geografis yang mendukung. Kita ada di pesisir Selat Lembe ya. Jadi kalau pemandangan dari sebelah sini ke arah Lembe itu sangat cantik. Nah di situ akhirnya lahan yang tadinya idle, yang tadinya kita tidak manfaatkan, kemudian juga bertepatan disitulah posisi workshop kita. Akhirnya kawasan itu kemudian kita coba optimalisasi menjadi sebuah kawasan yang kita sebut sekarang tadi SFI Eduwisata Bahari BP3 Bitung. Nah workshop yang ada untuk yang tahun lalu kita sudah lakukan optimalisasi, misalnya nih contohnya untuk budidaya. Di bidang budidaya kita melakukan pemeliharaan udang, Mbak Febri, di workshop budidaya. Nah hasil dari pemeliharaan udang juga ada komoditas ikan air tawar lainnya yang kita pelihara. Kemudian itu kita jual ya, kita jual dengan tentunya berdasarkan tarif. Nah, kita menggunakan tarif PP 85 tahun 2021. Yang kemudian itu menjadi penerimaan negara bukan pajak. Nah, sebagaimana disampaikan juga nih oleh Bapak Kabadan. Jadi, sebetulnya ujung-ujungnya SFI itu bukan kepada PNBP-nya, tapi itu bonus ketika kita berupaya untuk mengoptimalisasikan aset yang kita miliki, kemudian itu bisa menghasilkan, akhirnya ujung-ujungnya kita bisa meningkatkan penerimaan negara bukan pajak yang akhirnya akan berkontribusi pada penerimaan PNBP BPPSDMKP gitu, seperti itu. Wah, memang sekarang Bu Merlin banyak testimoni nih yang pengunjung yang sebelumnya mungkin sudah pernah ke balai, saat ini datang lagi kayak wah terkesima nih karena dioptimalisasi aset-aset yang ada bisa menjadi SFI Eduwisata Bahari seperti sekarang ini. Berarti boleh dikatakan cukup berhasil nih ya Bu ya. Tapi kita tidak harus berpuas diri. Betul. Ya, tentunya kita masih terus butuh mengembangkan apa aja sih potensi kita. Nah contohnya kalau tahun lalu kita udang nih ya, tahun ini kita coba bergerak di Masnika nih, teman-teman budidaya dan tim teknis bidang budidaya sedang mengembangkan yang namanya nila Masnika. Ya, jadi sambil efisiensi ya, tadinya kita pelihara udang,
kita sekarang bergerak kita mencoba mengembangkan di Nila Mas Nika. Mudah-mudahan doakan saja bisa berhasil Mas Nika ini, sehingga bisa juga dapat menunjang tadi penerimaan PNBP kita. Yang penting surprise-nya tetap dioptimalkan. Ya, itu adalah tujuan tadi ya. Jadi daripada itu menjadi mangkrak, kemudian akhirnya rusak dan tidak digunakan secara optimal atau pada penggunaan yang terbaiknya, ya tadi itu untungnya ada program yang digalakkan ini, SFI, sehingga kita bisa berkreasi. Kita dituntut untuk bagaimana nih kita bisa memanfaatkan yang sebenarnya ada, kita sudah punya, tapi belum dimanfaatkan. Oke, sangat menarik ya Sobat Bahari. Ternyata itu nih cara dari BP3 Bitung untuk memanfaatkan aset yang ada. Baik, Ibu Merlin, selanjutnya ini yang paling ditunggu-tunggu nih dari Sobat Bahari di rumah. Kira-kira apa bisa nggak sarpras yang ada di balai ini untuk disewakan kepada masyarakat umum? Baik, oke. Jadi untuk bisa tidaknya tentu kita kembali lagi ke aturan ya. Kalau secara aturan sudah diatur di Permen KP nomor 15 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan BMN atau barang milik negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi pada pasal 19 di situ sudah disebutkan dengan jelas bahwa barang milik negara dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan negara. Jadi sepanjang menguntungkan negara bisa, Mbak Febri, bisa kita sewakan, dan tentunya ada mekanisme yang diatur di dalamnya seperti itu. Oke, jadi itu ya jawabannya Sobat Bahari, bisa asalkan menguntungkan negara. Sudah diatur tuh dalam aturan perundang-undangan. Nah, jawabannya bisa, berarti apa aja nih sarpras yang boleh disewa di balai ini? Untuk sekarang ini, sarpras yang bisa disewakan di BP3 Bitung, kita ada kelas ya. Sekali lagi kita mengacu pada PP 85 tahun 2021. Jadi kita punya kelas yang bisa disewakan, kemudian ada asrama, selanjutnya ruang pertemuan, ruang rapat juga bisa. Selanjutnya kita juga bisa ada saung SFI ya. Dan saat ini juga kita sedang mengusulkan revisi PP 85 tahun 2021 untuk menambahkan beberapa kegiatan, menambahkan jenis dan tarif pada PP 85 tersebut, seperti itu. Cukup banyak nih pilihannya. Tinggal dari Sobat Bahari aja nih mau sewa yang mana sarprasnya. Ya. Ibu Merlin tadi udah dijelaskan panjang lebar tentang sarpras yang di balai, terus apakah bisa atau tidak. Nah, tentunya bisa. Nah, kalau misalnya Sobat Bahari di rumah ingin menyewa nih, kira-kira prosedur atau cara apa nih yang harus dilakukan oleh Sobat Bahari dalam menyewa sarpras yang ada di balai? Baik. Jadi kalau misalnya berminat untuk menggunakan sarana prasarana yang tadi disebutkan, Sobat Bahari bisa datang langsung nih ke PTSP. Kita punya PTSP BP3 Bitung yang jam operasionalnya mulai dari jam 8 pagi hingga jam 16.00 WITA. Jadi bisa berkunjung langsung atau bisa juga mengunjungi sosial media resmi BP3 Bitung. Di sana ada kontak person atau bisa juga ya disematkan di bawah ini. Jadi bisa menghubungi kontak person kalau tidak sempat datang. Seperti itu. Jadi untuk informasi selanjutnya tuh bisa langsung datang ke gedung PTSP BP3 Bitung ataupun langsung melalui kanal resmi balai ya Bu ya. Iya. Ya. Pokoknya kalau sepanjang memenuhi persyaratan tentunya bisa Bapak Ibu ya. Udah banyak juga ya Bu ya yang menyebut. Sudah banyak juga yang sewa di tempat kita. Oke, Ibu Merlin, mungkin itu untuk bincang-bincang kita kali ini tentang pemanfaatan sarpras yang ada di BP3 Bitung. Terima kasih Ibu Merlin sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita di podcast kali ini. Sobat Bahari, sekian dulu podcast kita kali ini. Sampai bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Dadah!